Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Sandi, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021. Nah, kali ini saya akan membahas tentang etika publik, yang mana di dalamnya terdapat kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi nilai-nilai etika publik. Menurut Asyumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan menurut Riko Kur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Nah, sedangkan untuk etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Untuk dimensi etika publik itu terdapat 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang mana etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, yang mana unsur-unsur modalitas dalam etika publik ada 3. Yang pertama, akuntabel, yang kedua, transparan, yang ketiga, netral. Dan yang ketiga itu dimensi tindakan integritas publik, yang mana pejabat publik yang sesuai nilai, standar, dan aturan norma yang diterima oleh masyarakat. Untuk tuntutan etika publik dan kompetisi, tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif terhadap masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Nah, itulah sedikit gambaran dari kode etik dan perilaku pejabat publik. Selanjutnya yaitu bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dan implikasinya terdiri dari pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang pertama, pentingnya etika publik dalam urusan publik, yang mana untuk meningkatkan kewaspadaan profesional dan meningkatkan kewaspadaan spiritual. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Selanjutnya, konflik kepentingan. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari yang namanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan seperti aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, penyalahgunaan pengaruh publik, dan pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, sumber-sumber kode etik ASN. Untuk sumber kode etik ASN dapat kita lihat di PP nomor 11 tahun 1959, PP nomor 21 tahun 1975, PP nomor 30 tahun 1980, PP nomor 42 tahun 2004, PP nomor 53 tahun 2010, dan PP nomor 5 tahun 2014. Dan terakhir, implikasi kode etik dalam pelayanan menurut paham idealisme. Nah, apabila ASN memiliki ketidaktahuan tentang norma atau penyimpangan, maka ASN tersebut perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, bisa melalui pelatihan kepegawaian, dan diskusi-diskusi dalam kasus nyata. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai etika publik. Untuk aktualisasi nilai-nilai etika publik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan kelompok, tidak menyalahgunakan pengaruh publik, dan tidak menerima suap, melakukan loyalitas yang tinggi, dan melakukan untuk kepentingan umum. Sekian penjelasan tentang etika publik dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.